Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safria, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Telatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kegiatan aksi nyata terhadap modul 1.4, yaitu tentang segitiga restitusi yang telah saya terapkan atau yang telah saya implementasikan di SMA Negeri 1 Telatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa, saya sering memarahi siswa, menghakimi siswa, bahkan saya sering mempermalukan mereka meskipun itu di tengah-tengah keramaian siswa-siswa lainnya. Hal ini sangat mempermalukan mereka sehingga mereka merasa down dan mereka merasa apa yang saya lakukan tersebut adalah hal-hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka tidak termotivasi, bahkan mereka merasa kesal dengan saya. Dan setelah mempelajari tentang modul 1.4, yaitu tentang segitiga restitusi ini, saya baru merasa bahwa apa yang saya lakukan itu memang salah, tidak sesuai dengan apa yang saya harus. Saya yakin apa yang saya lakukan tersebut sangat mengecewakan siswa saya. Siswa saya banyak yang merasa kalau apa yang saya lakukan itu memang mereka tidak menyukainya, sehingga terminanya hubungan yang tidak kondusif antara saya dengan peserta didik. Maka dari itu, setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba untuk merubah semuanya. Saya mencoba untuk memperbaiki lagi apa-apa yang telah saya lakukan dulu, sehingga nantinya segitiga restitusi memang benar-benar terlaksana di SMA Negeri 1 Telatang Kamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kasih sayang dari Allah, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dan kita bisa khususnya melakukan kegiatan kita di laboratorium SMA Negeri 1 Telatang Kamang ini. Salawat dengan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada al-wajibah kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang telah meninggalkan dua pegangan hidup kepada kita yang bisa kita jadikan amalan bagi kita nantinya. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu tentang bagaimana budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya sedikit kita bercerita. Sebelum adanya kurikulum merdeka, sebelum adanya pembelajaran dari khususnya saya selaku calon guru penggerak Angkatan 8, itu kita tidak mengenal, dan saya pribadi tidak mengenal apa itu bagaimana kita memperlakukan siswa di sekolah. Selama ini kita memperlakukan siswa di sekolah apabila ada siswa yang memiliki permasalahan, baik itu siswa yang melanggar tata tertib, siswa yang tidak disiplin, siswa yang mempunyai kasus-kasus atau permasalahan apapun di sekolah, kita sebagai guru itu cenderung memberikan hukuman kepada siswa. Bukan begitu, Ibu? Ya, kita memberi hukuman kepada siswa. Salah satu hukuman tersebut minimalnya kita memarahinya. Kita memarahi siswa, bahkan kita sering di tempat yang ramai, misalnya sewaktu pelajaran upacara, kita marah kepada siswa itu depan teman-temannya. Perlu Bapak Ibu ketahui, hal ini tentu saja bisa menyebabkan mental mereka down, ya. Mereka malu dengan temannya, malu dengan gurunya, dan mereka juga malu terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, dengan adanya materi yang akan saya sampaikan ini, yaitu bagaimana kita bersikap positif, ya, bagaimana kita memberikan perlakuan kepada siswa, itu semoga nantinya bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Sebelum saya menyampaikan materi, ada sedikit pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yaitu, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya ingin tahu dulu, apakah ibu-ibu di sini setuju dengan pernyataan tersebut? Dengan kita memberikan hukuman kepada anak, itu anak pasti akan berdisiplin. Apakah ibu setuju? Setuju? Kita memberikan hukuman anak disiplin. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Silakan coba ibu
kebukakan kenapa ibu setuju kalau hukuman itu memberikan anak bisa menjadi anak disiplin? Silakan. Cek, izin Bu dari tanggapan saya, kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Contohnya jika dia berbuat salah dan dia tidak mendapatkan hukuman apa-apa, hanya sekedar wejangan, karena generasi sekarang adalah generasi yang susah diatur. Nah, jadi ketika mereka tidak mendapatkan hukuman, maka mereka akan leluasa dan akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, berpedoman kepada generasi sebelumnya, jika hukuman itu bisa membuat mereka menjadi orang yang bisa menyegani atau bisa menghormati orang lain atau bisa menghormati orang yang lebih tua. Oke, sekian Bu tanggapan dari saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Putri yang mengatakan kalau dengan adanya hukuman itu bisa memberikan efek jerah kepada anak kita, kepada siswa kita, sehingga mereka tidak berperilaku lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, tidak melanggar aturan-aturan lagi. Itu pendapat dari Ibu Putri. Selanjutnya silakan bagi ibu yang tidak setuju kalau hukuman bisa mempengaruhi disiplinkan siswa. Silakan Bu. Mohon izin menjawab Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini, dikarenakan yang pertama, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu yang pertama timbul rasa takut. Yang kedua, timbul rasa kayak kurang senang kepada yang memberi hukuman. Nah, jadi hal yang tepat dilakukan adalah jangan memberi hukuman, tetapi berikan dia sejenis hukuman juga, tapi hal-hal positifnya Bu, gitu. Jangan memberikan hukuman dengan seperti memarahi, gitu. Itu akan menjatuhkan mental siswa sendiri. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Bu yang mengatakan kalau dengan adanya hukuman itu bisa menjatuhkan mental anak. Dengan memberikan hukuman itu nanti anak bisa mempunyai perasaan tidak senang ya dengan ibu guru atau bapak guru yang memberikan hukuman. Itu tadi ada dua, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Selanjutnya pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah ibu-ibu di sini sepakat dengan ini? Dengan kita menyuruh anak membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Silakan. Silakan. Ibu Nana, silakan. Terima kasih Bu. Baiklah, untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini kan anak-anak sudah melakukan kesalahan, namun pemberian hukumannya dalam hal positif. Jadi membangun hal positif dalam diri anak dengan cara membaca. Setidaknya dengan membaca anak mendapatkan bacaan atau bahan bacaan sehingga dia dapat disiplin serta membangun karakter lagi supaya anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Oke, terima kasih Bu Nana. Berarti Bu Nana setuju. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut Bu Nana ini sangat setuju karena dengan memberikan hukuman seperti itu bisa menambah wawasan anak dengan membaca, bisa menggali ilmu yang ada di bacaan yang dibacaan oleh anak. Oke, selanjutnya apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita kasih anak penghargaan dalam bentuk reward, itu anak akan termotivasi. Apakah Ibu setuju atau sepakat dengan pernyataan ini? Gimana Bu? Dari item yang nomor 3 itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Di sini saya sangat setuju sekali karena apa? Dengan memberikan reward kepada anak akan dapat meningkatkan motivasinya. Karena apa? Reward hari ini akan membuat anak akan lebih giat untuk hari esoknya. Dan anak akan terbiasa seperti itu. Tidak dengan rewardnya, tapi dengan kebiasaan belajarnya dia akan membaik untuk kedepannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Yang mengatakan dengan adanya reward kepada anak itu anak akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan pekerjaan. Mungkin akan meningkatkan hasil pembelajaran dari siswa. Baiklah, di sini kita lihat dari pertanyaan pemantik tadi itu bisa kita menyimpulkan bahwa sebenarnya anak itu tanpa dihukum, tanpa diberi reward itu anak itu mempunyai dunianya sendiri. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah di luar kontrol kita sebagai pendidik. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya paradigma teori kontrol atau ilusi dari sebuah pengontrolan terhadap anak. Ini dia, ada ilusi guru mengontrol murid, bagaimana kita berikan kontrol kepada anak, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita membuat anak, misalnya kita menghukum anak dan menganggap anak itu menjadi suatu masalah, itu sebenarnya bisa menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua orang penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan yang kita berikan yang bersifat positif itu bisa memberikan manfaat kepada anak-anak atau kepada peserta didik kita. Terus ada lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu sebenarnya? Saya coba memutar video ya Ibu. Merupakan hal yang biasa. Ya Bapak Ibu, seperti kita juga tidak luput dari suatu masalah. Kita sering melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan tersebut kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi pada dasarnya kita memberikan hukuman kepada anak, kita memberikan tindakan-tindakan yang membuat anak tidak senang dengan apa yang kita kerjakan itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Kita lihat dari videonya, nanti ada kasus di mana ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Ya Bapak Ibu, datang terlambat ke sekolah itu dipanggil oleh guru, dan penyelesaiannya pun juga sangat nyaman. Ini kronologinya ya, karena nggak jelas nampak. Ini Firdaus sendiri yang terlambat, makanya dia dipanggil oleh Bu Ria ke ruangan Bu Ria. Ini penyelesaian kasus ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan materi kita itu tentang segitiga restitusi. Jadi guru tidak menghukum siswa, guru tidak ada di sana yang istilahnya membawa mental siswa down ya Bapak Ibu. Bagaimana guru bisa memberikan penguatan kepada siswa dari kesalahan yang dilakukannya. Kalau ini kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita, mungkin kita merubah paradigma kita, mana kita selama ini mengatakan kalau kita tidak marah kepada siswa, kalau kita tidak memberikan dia hukuman, itu siswa tidak akan berubah. Kita coba mindset kita ubah. Sebenarnya hukuman itulah yang membuat mereka menjadi bertambah. Coba kita mulai membiasakan diri kita, khususnya saya mungkin ya sebagai wakil kesiswaan di sekolah, itu akan mencoba mengubah, mudah-mudahan bisa kita berpartisipasi bersama, mengubah setiap kegiatan anak itu kita maklumi. Kita maklumi maksudnya, kita anggap apa yang mereka lakukan itu di batas kewajiban.
masa-masa mereka tersebut memang masa-masa di mana mereka pernah melakukan kesalahan. Yang kita maklumi, tapi kita nanti akan menuntun mereka supaya mereka tidak melakukan perbuatan salah lagi. Jadi bukan dengan menghakiminya atau bukan memarahinya, sehingga kita menggunakan kata-kata yang hal yang dilakukan pertama, yaitu kita bukan langsung menjudge anak, tapi kita mencari apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh anak sehingga anak itu terlambat. Ya, kita mencari. Ini contoh kasus pertama, bukan ada kasus-kasus lainnya. Jika siswa kita memiliki masalah, kita cari dulu apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka berbuat salah, melatar belakangi mereka tidak mentaati aturan, atau apa yang kondisi seperti apa yang mereka alami di rumah. Kalau kita menggali ini pada awalnya, itu ya, kita bisa mengetahui oh sebenarnya seperti ini. Kita bisa memaklumi. Contohnya di sini, Daus mengatakan kalau dia datang terlambat karena dia malam-malam main game. Ya Bapak Ibu, dia main game, main HP, itu kan suatu kesalahan. Dia main game sehingga pagi-pagi dia bangun kesiangan, sehingga dia terlambat ke sekolah. Kalau sebagai guru dengan mempertimbangkan segi tiga restitusi ini, maka guru tidak memarahi Daus. Bukan maksudnya di sini memaklumi perbuatan Daus. Seperti ini, dia bersalah karena dia bermain game. Kita akui dia bersalah karena dia bermain game. Kita memaklumi kesalahannya. Semoga dengan dia datang terlambat karena bermain game, makanya dia kita panggil. Nah, dari sana kita bisa memaklumi kalau Daus ini bersalah, sehingga Daus dia sadar betul. Ya, nantinya kita validasi. Kalau dia sadar itu dia salah, dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan? Misalnya dia memberikan, kita tidak menghukumnya, tapi kita bertanya misalnya, kalau Daus seperti ini, apa yang Daus dapatkan? Akhirnya apa? Dia terlambat. Ya, hukumannya seperti apa? Dia terlambat. Jadi bukan kita yang hukum, dirinya sendiri yang menghukum. Dia malam-malam main game, main TikTok, sehingga apa? Sehingga akhirnya dia terlambat. Terlambat Daus ke sekolah, itu karena hal yang dilakukannya itu tanggung jawab dia. Itu menjadi akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Itu maksudnya. Jadi bukan kita malah menghukumnya lagi, tapi kita memberikan sebuah wejangan kepada Daus, bagaimana supaya dia nantinya tidak terlambat lagi. Ya, Daus harus bertanggung jawab, dan Daus juga harus mempunyai perjanjian dengan guru, teman sendiri dengan kuliah. Dia harus mempunyai perjanjian agar dia tidak terlambat lagi. Itu merupakan salah satu langkah dari segitiga restitusi. Ini juga seperti itu dengan kasus kedua, itu yang dialami oleh Alim. Alim ini dia waktu pembelajaran informatika dia sering dia bermalas-malasan, dia tidak fokus pendalaman materi dari bukunya, dia malas-malasan, dia hanya tidur-tiduran, sehingga itu disaksikan oleh Buria. Buria tidak berhak memarahi dia waktu dalam pembelajaran, tidak ada haknya. Karena kenapa? Kalau kita memarahi dia di dalam pembelajaran, itu tadi yang kita katakan, ya, dia akan down. Kita langkah selanjutnya apa? Buria panggil dia ke ruangan Buria. Itu hanya berdua saja berbicara dengan Buria. Istilahnya kita bicara dari hati ke hati. Kenapa si Alim ini dia bisa tidur-tiduran? Dia tidak memperhatikan Buria. Apa alasannya? Kalau misalnya hukuman, kita langsung hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, kita bicara dia dengan dia. Kenapa dia bisa terlambat? Bermain-main. Kenapa dia tidak fokus dengan materi? Nanti si Alim pasti kalau kita bicara seperti itu, dia pasti akan ungkapkan kenapa dia bisa tidak fokus dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bu Dia. Kenapa? Pasti dia akan ceritakan. Akhirnya kesalahan si Alim yang dilakukan oleh si Alim, dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Ya, maksudnya dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Seperti apa dia bertanggung jawab? Dia tidak akan mendapat materi yang akan disampaikan, tidak dapat oleh dia. Ya, dia akan tertinggal pelajaran. Itu imbas dari atau apa yang telah dilakukannya. Tanggung jawabnya dia, bukan kepada yang lain. Kalau tanggung jawab kepada yang lain, kalau kita mari, tidak hanya si Alim ya, yang lain juga akan terimbas. Karena kita dengan bersuara marah, jam pelajaran akan habis, hanya dengan marah-marah saja. Makanya kita panggil si Alim, kita bercerita dengan dia. Yang hukumannya atau yang sanksinya, dia sendiri yang bertanggung jawab. Dia tidak dapat materi pelajaran, ya, dia tidak fokus sehingga nilainya bisa jatuh atau dia bisa tidak naik kelas. Dari kasus tersebut, ibu-ibu ya, dari kasus tersebut, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya seperti apa? Yaitu si Alim berjanji kepada Buria dia tidak akan mengulangi kasus
evaluasi kepada si alim, bagaimana si alim ini bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Ya, bagaimana si alim ini memang benar-benar sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Oke, dari kedua kasus ini bisa kita bayangkan kalau ini kita terapkan di sekolah kita, itu guru-guru tidak akan sakit lagi, tidak akan kesal lagi, suasana pembelajaran pun juga tidak akan menyenangkan. Ya bukan Bapak Ibu? Nah, jadi pemanfaatan kita menerapkan tiga restitusi di sekolah kita, apalagi dalam pembelajaran itu sangat penting. Silakan Ibu perhatikan bahwa perubahan stimulus respon teori kontrol, teori kontrol, yaitu kita mulai dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Siapa sesungguhnya? Yang pertama kita lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa seperti itu? Pandangan orang sama dengan kita. Untuk tidak bisa ya. Jadi teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang pandangan sama dengan kita. Tapi kita mencoba memahami kalau pandangan orang itu seperti itu. Ya, jadi kita bisa memaksakan. Itu apalagi kita sebagai guru, kita tidak bisa mengharuskan anak murid kita seperti ini. Tapi kita pahami mereka. Bagaimana mereka seperti itu. Ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik buruknya semua perilaku pasti ada tujuannya. Anak yang melakukan pelanggaran tujuannya ada apa? Mungkin dia mencari perhatian, ya, mungkin dia mencari kasih sayang, atau mungkin dia mencari sensasi dengan kasusnya. Di rumah dengan latar belakang keluarga yang broken misalnya, dengan kita memahami dengan teori kontrol ini, maka antara kita dengan siswa itu tidak terjadi lagi gap, tidak akan terjadi lagi permasalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya seperti apa? Yaitu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Awak yang bisa mengontrol diri awak. Baik buruk yang kita lakukan, kita yang mengontrolnya. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara itu teori kontrolnya seperti apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak perlu kita kontrol orang lain, tapi kita kontrol saja diri kita. Kita menganggap orang lain itu biar dengan orang lain, kita dengan kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Silakan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gagal dalam suatu, dipaksa gagal. Itu kalau kita sudah gagal itu akhirnya kita tidak mau saja. Ya, tidak mau saja. Padahal sebenarnya dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama dengan rekan, itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa banyak. Model berpikir menang kalah. Kan kita ada, kalau kerajaan kau menang, buat dia menerang, kalau kita kerja kita kalah. Sebenarnya model berpikir menang kalah ini memang kita tidak ada kalah ya, kita menang-menang. Dia menang dengan model berpikir dia, kita menang dengan model berpikir kita. Tentang segitiga restitusi. Apa sebenarnya restitusi itu? Ini dia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dari dua kasus tadi itu sebenarnya sudah terinclude di dalam restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, dari kasus tadi nampak kalau pengimplementasian dari segitiga restitusi itu
kesehatan mental dari peserta didik kita. Jadi kita tidak menghukumnya, tapi kita memberikan penguatan-penguatan bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Mereka harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka tersebut, dan kita mencari alternatif jalan keluar dari pemecahan masalah-masalah mereka. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Salah, sudah jelas dia salah, kita tidak mempermasalahkan lagi. Tapi bagaimana mereka belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Terus memperbaiki hubungan dengan kesalahan mereka. Kita berikan pengalaman mereka segitiga restitusi, mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Oh, itu salah, yang saya kerjakan itu ternyata salah. Seperti itu. Terus ada tawaran, tapi bukan paksa. Kita tawarkan mereka. Seperti kasus tadi, kalau seperti ini, akibatnya apa? Kan kamu yang menjadi susah, atau masalahnya nanti untuk kamu. Kamu jadi tidak fokus belajar, itu kan? Kita tawarkan solusinya seperti apa? Dia jangan lagi main game atau di malam-malam atau di TikTok di rumah malam-malam. Dia malam-malam jam 9 sudah tidur atau jam 10 sudah tidur. Sehingga pagi-paginya dia cepat bangun dan bisa ke sekolah tidak terlambat. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi batuan benar tak apa yang kita kerjakan? Kalau tidak benar, apa seharusnya yang kita lakukan? Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sebenarnya permasalahan dia melakukan kesalahan? Ya. Terus, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kalau seperti itu kita terapkan, maka anak tidak akan merasa takut kepada guru, tidak akan merasa kalau guru ini seperti ini tidak. Jadi akan terbina hubungan baik dengan mereka. Terus apa lagi? Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Berarti karakter anak seperti apa? Kalau hukumnya kan tindakan, berarti kita menjajaki anak itu dari rumahnya seperti apa dia sebenarnya. Berarti dia kurang kasih sayang, dia perlu perhatian. Berarti kan kita nampak seperti apa karakternya. Lanjut, fokus pada solusi. Carilah jalan keluar. Bukan kita fokus pada hukuman, tapi cari jalan keluar. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nyolah salah. Setelah kita beri pendalaman kalau kesalahan itu salah, apa yang dilakukan itu tidak benar, dia harus bertanggung jawab. Dia harus cepat-cepat minta maaf, atau dia merasa supaya dia merasa nyaman. Oh, ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Itu katanya ya. Oke, sampai di sini ibu-ibu semua ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan atau ibu-ibu semua sudah paham. Semoga segitiga restitusi ini bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan di SMA Negeri 1 Jelantang Roman ini. Jadi kita dengan siswa lagi tidak perlu kita marah-marah menghabiskan energi kita, ya, menghabiskan energi bisa merusak hubungan kita dengan siswa. Tapi kita coba untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan dari siswa itu sendiri. Ini mungkin oleh guru BK ini sangat diperlukan ya. Dan juga bagi kita semua sebagai unsur pendidik di sekolah kita ini. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sampai di sinilah mungkin penyampaian materi dari saya, penyampaian tentang segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua, mempunyai tujuan agar sekolah kita lebih fokus dengan pengembangan sekolah lagi, tapi bukan pada fokus kepada tindakan-tindakan kesalahan dari anak. Demikianlah. Terima kasih atas kehadiran ibu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi. Assalamualaikum, Pak. Salam Daus. Daus tahu kenapa ibu memanggil Daus menemui ibu? Ibu, karena tadi pagi dia terlambat. Ya, ibu perhatikan setiap hari Sabtu ini Daus selalu terlambat. Sebelumnya ibu ingin tahu dulu kenapa Daus bisa terlambat setiap hari Sabtu ini? Karena
scroll TikTok hingga larut malam karena hasitan, jadi Daus nggak lihat jam yang menunjukkan sudah larut malam. Jadi besoknya siang. Berarti di sini alasan Daus karena Daus setiap malam Sabtu ini Daus sering bermain TikTok, bermain HP sehingga lupa waktu, dan Daus akibatnya bangunnya kesiangan dan terlambat ke sekolah. Itu alasan dari Daus. Sekarang kita tidak bicara mengenai masalah Daus. Ibu ingin mengatakan kepada Daus kalau sebenarnya setiap kita memang pernah mengalami suatu permasalahan, kita sering melakukan kesalahan, tapi di sini bagaimana kita menyikapi kesalahan kita tersebut. Nah, dari masalah Daus, karena Daus sering main TikTok, bergadang setiap malam Sabtu, malam Jumat, hari Sabtu ini, jadi Daus terlambat sekolah. Kira-kira ibu ingin tahu, ini dari Daus, solusi apa yang menurut Daus tepat Daus lakukan sehingga Daus tidak terlambat ke sekolah dan juga Daus tidak bermasalah dengan sekolah? Mungkin mulai dari manage waktunya, Bu. Mengatur secara jam untuk main TikTok tuh hingga jam 10 malam aja misalnya. Terus paginya hidupin alarm biar nggak terlambat. Oke, itu Daus dengan apa yang Daus katakan tadi, ibu yakin Daus seorang yang bisa bertanggung jawab. Daus harus bisa memanage waktu, harus bisa membagi pekerjaan Daus mana yang lebih diutamakan dulu. Karena Daus anak sekolah, sebaiknya Daus mengutamakan pekerjaan sekolah. Daus tidurnya harus cepat, setelah mengerjakan sekolah jangan bermain HP dulu, ya. Oke, itu solusi terbaik. Dan ibu harap untuk yang akan datang, Daus seperti apa? Berharap bisa lebih bertanggung jawab sama waktu, sama jam sekolah dan jam belajar. Oke, Daus, ibu yakin Daus mampu melakukannya. Dan ibu juga berharap Daus kedepannya lebih baik lagi. Dan ibu juga mendoakan agar Daus bisa lebih berguna lagi, dan bisa memanage waktu Daus, dan Daus bisa membagi hal-hal yang menurut Daus mana yang harus didahulukan dan mana harus yang ditinggalkan. Oke, nah, Daus, terima kasih. Daus boleh kembali ke tempat. Nanti Daus semakin bermasalah. Terima kasih, Bu. Ya, Daus. Yang ada percaya yang kuasa guru penggerak. Assalamualaikum, Bu. Salam Alim. Bisa duduk, Bu. Silakan Alim, duduk Alim. Apa kabar Alim? Alhamdulillah, Bu. Alim sehat? Alhamdulillah Alim sehat ya. Alim tahu kenapa Alim ibu panggil? Karena bermain HP saat belajar, Bu. Ya, Alim perhatikan dari masuk Alim itu asik dengan HP. Dan Alim tuh sepertinya tidak memperhatikan pelajaran, dan kadang-kadang Alim tertawa-tertawa dengan HP. Ibu ragu nih, yang ibu tanyakan di sini, alasan kenapa Alim konsen dengan fokus dengan HP, bukan kepada materi yang ibu ajarkan. Saya ketinggalan pelajaran, Bu. Karena bisa bermain HP. Oh. Saya nggak tahu apa yang dipelajari sekarang. Oke, Alim mengatakan ketertinggalan pelajaran, dan sehingga Alim tidak fokus lagi, dan Alim mengalihkan dengan HP. Sekarang ibu tidak mempermasalahkan kesalahan Alim, dan ibu karena ibu tahu kita itu tidak luput dari suatu kesalahan. Tidak jangankan Alim, ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, ibu kita mencoba untuk mencari hal yang terbaik atau solusi yang terbaiknya seperti apa. Dan ibu ingin tanya kepada Alim tahu perbuatan Alim tadi salah? Salah. Ya, oke. Ibu sangat apresiasi sekali dengan pengakuan kejujuran Alim kalau Alim itu salah. Yang ibu tanyakan sekarang, apa nanti jalan keluar atau solusi Alim, atau apa yang Alim lakukan jika Alim melakukan kesalahan seperti itu lagi? Saya akan konsentrasi untuk belajar, Bu. Saya akan tidak bermain HP lagi. Tidak bermain HP lagi. Alim masih ingat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Masih ingat, Bu? Salah satunya Tidak bermain HP saat belajar. salah satunya tidak menggunakan HP atau tidak bermain HP ketika belajar. Berarti karena Halim bermain HP ketika belajar, itu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Akibatnya apa? Apa yang Halim rasakan?
Main HP. Alah, Alim tahu selain kepada Alim, teman Alim juga terganggu dan yang jelas Alim juga tidak konsentrasi dengan HP. Nah, untuk yang akan datang, Ibu mau Alim berubah. Ya, Ibu mau Alim seperti apa? Coba. Alimnya mau seperti apa dulu? Lagi itu belajar. Alim ingin fokus lagi untuk belajar. Ibu yakin dengan niat yang Alim tanamkan sekarang, itu Alim bisa menjadi fokus untuk belajar. Dan Alim harus ingat dengan keyakinan kelas yang kita bikin dan kesepakatan seperti apa yang kita bikin dan apa konsekuensinya. Oke. Ibu yakin dengan kejujuran Alim, Ibu apresiasi. Ibu sangat mendukung kalau Alim itu mau bertanggung jawab, dan Ibu harap untuk masa yang akan datang tidak ada lagi permasalahan Alim khususnya dalam membawa HP. Alim paham? Paham, Bu. Paham? Oke, Alim berjanji? Alim berjanji, Bu. Oke, terima kasih. Nah, silakan Alim, kayaknya nanti daripada lama-lama Alim sedang belajar sekarang. Sedang belajar, Bu. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Ya. Tunggu. Salam. Nah. Adanya penerapan segitiga restitusi tersebut itu akan menambah suatu peluang komunikasi antar guru dan siswa, yang mana ruang diskusi antar guru dan siswa tersebut akan menghadirkan sebuah kenyamanan komunikasi antar guru dan siswa tersebut, sehingga siswa tersebut akan lebih nyaman untuk berkomunikasi dan sharing tentang kehidupan pribadinya kepada guru yang bersangkutan.